Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak. Mudah-mudahan kalian selalu semangat. Jangan bermalas-malasan. Situasi apapun, kondisi apapun, kalian tetap harus semangat. Oke. Allahu Akbar. Pagi-pagi hari ini Bapak akan menyampaikan tentang sejarah kebudayaan Islam. Kita sama-sama belajar ya sayang tentang sejarah kebudayaan Islam. Kemarin kalian sudah mengenal ketika kalian kelas 3, 4, 5 dan sekarang alhamdulillah kalian bisa naik ke kelas 6. Jangan lupa kelas 6 itu bukan berarti kalian untuk bersenang-senang. Wah, saya udah sebentar lagi mau lulus. Tapi kelas 6 itu adalah dimana kalian harus mempersiapkan untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Maksudnya apa? Pasti kalian ingin sekolah-sekolah yang lebih baik. Sekolah tinggi yang lebih baik. Nah, dalam sekolah-sekolah itu yang kalian tuju itu tentunya tidak mudah untuk pergi ke sana. Tetap dari sekarang kalian harus mempersiapkannya, tetap semangat belajarnya, harus lebih ditingkatkan, lebih giat lagi belajarnya. Ya, jangan bermalas-malasan. Baiklah, tentang Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, bagaimana nama lengkap Khalifah Utsman bin Affan ini adalah Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay. Nah, ini Khalifah Utsman bin Affan ini adalah khalifah yang ketiga. Beliau masih keturunan dari Nabi Muhammad, yaitu dari Bani Hashim. Nah, jadi Bani apa? Bani Hashim ya. Beliau masih keturunan Nabi Muhammad. Utsman bin Affan usianya lebih muda 5 tahun dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu peristiwa terjadinya, masih ingat waktu kelas 3 ya, peristiwa kelahiran Nabi Muhammad terjadi, ada sebuah peristiwa besar, namanya peristiwa apa? Ya, peristiwa pasukan Abraha. Pasukan Abraha menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, peristiwa perang gajah ya. Nah, di sanalah para gajah-gajah yang ingin menghancurkan tiba-tiba nanti pada ketakutan diserang oleh seorang burung. Nah, udah Bapak ceritakan itu, udah Bapak putar filmnya ketika kalian kelas 3, kalian kelas 4, Bapak putar terus film-film tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, nanti suatu saat ketika kita sudah mulai belajar kembali, bertemu kembali, nanti akan Bapak putar-putar lagi tentang sejarah film-film sejarah kebudayaan Islam ya. Nah, disinilah Nabi Muhammad, Utsman bin Affan itu lebih muda 5 tahun dari Nabi Muhammad. Beliau juga terkenal dengan akhlaknya yang begitu mulia, rajin, terus dermawan nih, luar biasa. Utsman bin Affan ini dermawan beliau. Nanti ke depan bagaimana Bapak menceritakan banyak harta yang beliau relakan untuk perjuangan di jalan Allah, untuk para nabi, untuk Nabi Muhammad SAW, dan untuk berjuang di jalan Allah. Utsman bin Affan termasuk salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Subhanallah sekali kan, dijamin nih sama Allah sendiri, walaupun masih hidup itu udah dijamin sama Allah untuk masuk surga, yang disebut dengan ashab al-mubashirin bil jannah. Nah, ini adalah julukan oleh Utsman bin Affan sendiri, terkenal dengan julukan Dunurul Ain ya. Kenapa? Itu salah satunya dia itu Dunul Ain, itu pemilik 2 cahaya. Kenapa pemilik 2 cahaya? Karena beliau menikahi dengan 2 putri Nabi, yaitu siapa aja? Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Nah, siapa? Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Nah, itulah 2 putri Nabi itu yang dinikah oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sendiri memiliki gelar sebagai Al-Muhazzir. Yaitu Al-Muhazzir apa? Karena apa? Karena beliau termasuk orang yang mengikuti 2 kali hijrah ya. 2 kali hijrah. Hijrah yang pertama kemana? Ya, hijrah yang pertama kali ialah hijrah dari Mekah ke Habsyi atau Ethiopia. Itu waktu kelas 5 ya. Nah, terus hijrah yang kedua dari Mekah ke Yasrib atau Madinah. Nah, saat kaum muslimin pindah ke sana. Nah, ini
luar biasa. Harta yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman bin Affan ini ditinggalkan, beliau rela hijrah. Nah, dalam peristiwa hijrah ini ketika kalian mungkin kelas 5 ya, kelas 5 nih peristiwa hijrah, atau kelas 4 ini hijrah, bagaimana kekayaan yang ditinggalkan oleh Sayyidina Utsman itu sangat banyak untuk pergi hijrah ke Habsyi. Nah, beliau sangat merelakan demi perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, perjuangan Islam untuk Nabi Muhammad. Utsman bin Affan sendiri sangat dermawan. Ia banyak menyumbangkan hartanya untuk perjuangan Islam. Utsman bin Affan selalu ikut dalam setiap perang. Dalam perang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW itu Utsman tidak pernah ketinggalan dalam setiap peperangan. Tapi ia hanya sekali tidak ikut perang, yaitu perang Badar. Nah, saat itu istrinya sakit sehingga ia harus mengurusnya atau merawatnya. Nah, jadi untuk tema kali ini tentang Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, cukup sekian dari Bapak ya, salah satunya itu. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmahnya atau manfaatnya dari apa yang Bapak sampaikan. Karena apa? Khalifah Utsman bin Affan ini salah satu sahabat Nabi yang luar biasa, dengan kedermawanannya rela mengeluarkan hartanya, rela meninggalkan hartanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebarkan Islam, untuk mengikuti ajaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita selaku umatnya jangan sampai kita tergoda, tergelimbang oleh harta. Kita mengikuti harta kita yang begitu banyak. Wah, saya orang kaya nih, apa aja yang saya pengen bisa saya beli, tenang aja lah. Apalagi kalian membawa-bawa orang tua. Pak, tenang aja Pak, orang tua saya itu orang kaya Pak, saya santai, saya tenang. Jangan seperti itu ya sayang ya. Nah, karena apa? Harta itu tidak akan bisa kita bawa ketika kita meninggal. Yang akan kita bawa itu apa? Ya, amal-amal ibadah kita yang kita lakukan ya. Nah, jadi harta yang begitu banyak tidak ada gunanya. Nah, tapi berarti kita tidak boleh mencari harta kekayaan dong Pak. Kita tidak boleh bersekolah atau ini. Ya enggak. Boleh kita mencari harta kekayaan, kita menjadi orang yang kaya, banyak uang, banyak rezeki. Justru kita harus bersyukur lagi sama Allah. Dan apa yang kita miliki itu sebagian adalah milik orang lain. Nah, kita berikan kepada orang lain. Ya sayangnya. Untuk itu Bapak doakan untuk anak-anak ini pembangunan khususnya kelas 6, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-solehah ya. Dalam kondisi seperti ini kalian tetap bersemangat belajarnya. Jangan lupa pesan Bapak, sekarang COVID-19 ini bukan sebuah penyakit yang biasa ya. Makanya pemerintah sangat ketakutan dan meliburkan kalian untuk belajar di rumah. Untuk itu kalian belajar di rumah dengan semangat, dengan rajin, lebih dekat lagi dengan Allah, meminta doa sama Allah, minta pertolongan sama Allah. Mudah-mudahan penyakit di bumi ini, penyakit COVID-19 ini atau penyakit yang lainnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga kita bisa beribadah dengan seperti biasa lagi, bisa bersekolah lagi. Dan yang kedua, Bapak ingatkan lagi, sayangi orang tua kalian. Apapun yang disampaikan oleh orang tua kalian itu adalah tentunya sayang dan perintah harus kalian laksanakan. Jangan kalian malah bermalas-malasan, malah kalian marah ketika diperintah oleh orang tua. Tidak boleh sayangnya, kita harus lebih sayang sama orang tua. Karena apa? Ridhonya Allah itu ada di orang tua. Jadi kalau kalian ingin sukses, tidak mungkin kalian tidak berusaha. Terus biar berkah, tentunya kalian harus berusaha dan berdoa sama Allah. Kalau kalian berdoa tanpa kalian cuek atau malas sama orang tua, nah, subhanallah, masya Allah, jangan sampai. Kalian harus sayang sama orang tua kalian ya. Apapun yang orang tua kalian perintahkan, itu adalah pasti orang tua akan memberikan yang terbaik buat kalian. Sayangi orang tua kalian, dekatkan diri kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari Bapak. Mari kita tutup pelajaran pagi hari ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.
Dadah.